Kita beralih ke informasi lain. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra menanggapi santai permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas setingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut, sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti. Sebelumnya Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pembahasan tentang masalah itu, tapi beliau sendiri mengatakan mau minta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu belum ada permintaannya juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas seperti itu. Tapi Bapak menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaannya. Ya, alih-alih mengakui kesalahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Emmanuel Ebenezer justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun gayung tak bersambut, Noel justru diberhentikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berompi oranye sambil menangis terseduh-seduh, Emmanuel Ebenezer digiring KPK bersama 14 tersangka lainnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Berkelit, Noel justru membantah terjerat operasi tangkap tangan serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Alih-alih mengakui kesalahan, Noel justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Gayung tak bersambut mengetahui anggota kabinetnya terjerat dugaan korupsi, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Emmanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap turut berkomentar terkait permintaan amnesti Noel kepada Presiden Prabowo. Kalau saya pribadi enggak lah, gitu ya. Kemarin kan sudah cukup lah. Saya pikir untuk Hasto, amnesti, Pak Tom Lembong, untuk abolisi, saya pikir itu pertama dan terakhir lah. Jadi apalagi kan udah OTT Pak, telak. Selain Noel, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan Emmanuel Ebenezer menjadi beban pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara menegaskan langkah pemecatan Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sangat tepat diambil Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pemberhentian Noel dari jabatannya diputuskan melalui keputusan Presiden atau Kepres yang resmi ditandatangani Presiden Prabowo Jumat 23 Agustus 2025. Kepres diterbitkan sesaat Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Emmanuel Ebenezer terbukti turut serta melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dan terbukti kuat menerima uang 3 miliar rupiah.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua lapisan pemerintah, terutama anggota Kabinet Merah Putih. Ditambahkan bahwa Presiden menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan berharap KPK bisa mengusut tuntas kasus pemerasan K3 ini. Dalam sepekan kemarin, Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Total pemirsa ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor. Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor. Salah satunya adalah Abraham Samad yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadilah juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Rabu pagi. Sementara pada hari Selasa 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meryati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Ya memang saya dari awal menyatakan, seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Kamis 21 Agustus, giliran Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dr. Tifa membawa buku Jokowi's White Paper yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Menurut Dr. Tifa, melalui teknologi yang ada dalam buku tersebut, seseorang bisa mendeteksi suatu kebohongan. Oh, persiapannya ya, ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran, dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum. Dan kita juga harus melek teknologi, ya. Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi's White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi, ya. Kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini, polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap begitu saja?